Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Fafa Mafatihul Jannah dari program studi bimbingan dan konseling semester 3. Jadi, di sini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Imperfect Karir Cinta dan Timbangan. Jadi, film ini mengisahkan tentang kehidupan seorang perempuan muda yang bernama Rara, yang diperankan oleh Jessica Milla, yang berjuang dengan kompleksitas hidupnya, terutama dalam menghadapi tekanan sosial dan ekspektasi terhadap penampilan. Film ini menyentuh berbagai aspek kehidupan, termasuk karir, cinta, dan proses perkembangan diri dari berbagai fase kehidupan. Dengan menggunakan teori-teori psikologi perkembangan, kita dapat menganalisis perjalanan hidup para karakter dalam film ini berdasarkan berbagai tahapan perkembangan manusia. Untung yang ini kayak mamanya ya. Iya. Mas, sorry. Nggak maksud. Gak apa-apa, udah biasa. Langsung temen-temen. Yang pertama yaitu masa awal kanak-kanak. Pada masa ini, perkembangan sosial dan emosi seorang anak dipengaruhi oleh interaksi awal dengan keluarga, terutama orang tuanya. Dalam film Imperfect ini, kita tidak banyak melihat interaksi masa awal kanak-kanak dari karakter utama, tetapi dapat diasumsikan bahwa Rara tumbuh dalam keluarga yang peduli akan penampilan. Hal ini terbukti dengan perasaan tidak aman yang ia rasakan sejak kecil tentang penampilannya. Dalam teori psikologi Erik Erikson, fase ini terkait dengan kepercayaan vs ketidakpercayaan, di mana anak-anak belajar untuk mempercayai dunia atau merasakan ketidakamanan yang berkelanjutan. Rara di sini mengalami rasa tidak aman sejak masa kanak-kanak yang berpengaruh pada perasaannya tentang dirinya. Selanjutnya yaitu masa akhir kanak-kanak. Pada masa akhir kanak-kanak, anak mulai mengembangkan konsep diri yang lebih kompleks. Salah satu momen dalam film ini yang menggambarkan fase adalah ketika Rara mulai membentuk pandangannya tentang dirinya sendiri, terutama setelah mengalami pengalaman sosial yang menyakitkan baginya, seperti dihina karena penampilannya. Menurut teori Jean Piaget, tahap ini adalah fase operasi konkret, di mana anak mulai berpikir lebih logis dan memahami peran sosial mereka. Yang selanjutnya yaitu masa puber. Masa puber adalah waktu perubahan fisik yang besar dan rasa ingin tahu yang kuat tentang identitas diri kita. Dalam film ini, kita melihat bagaimana Rara berusaha mengatasi standar kecantikan yang kerap kali dianggap sebagai tolak ukur utama. Pemahaman diri tentang penampilan menjadi semakin penting, yang menciptakan tekanan besar dalam dirinya untuk memenuhi harapan tersebut. Menurut teori Erikson, masa puber adalah fase identitas dan kebingungannya. Yang selanjutnya yaitu masa remaja. Pada masa remaja, karakter seperti Rara seringkali mencari identitas lebih lanjut, termasuk karir dan hubungan cintanya. Dalam film ini, kita melihat Rara yang berjuang dengan pekerjaannya sebagai desainer grafis dan hubungan cintanya dengan Dika yang diperankan oleh Reza Rahardian. Fase ini seringkali diwarnai dengan perubahan dalam pemikiran, perasaan, dan hubungan sosial. Menurut Erikson, masa remaja adalah fase identitas vs kebingungannya, di mana Rara mulai menemukan identitas diri yang lebih matang. Meskipun dia masih sering merasa tidak puas dengan dirinya, konflik batin yang dialami oleh Rara adalah cerminan dari pencarian identitas yang umum di masa remaja. Yang selanjutnya yaitu masa dewasa dini atau penyesuaian pribadi dan sosial. Pada fase ini, individu mulai menghadapi tantangan besar dalam penyesuaian diri dengan kehidupan sosialnya. Rara yang telah menginjak usia dewasa dini mengalami perubahan besar dalam karir dan hubungan. Disinilah kita mulai melihat bagaimana ia menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan hubungan. Meskipun tekanan terhadap penampilan masih ada, menurut teori Erik Erikson, fase ini disebut intimasi
vs isolasi, di mana individu mencari kedekatan emosional dengan orang lain. Rara tampaknya berkembang dari perasaan kesepian menuju pencarian jati diri yang lebih sehat dalam hubungan cinta dan persahabatannya. Yang selanjutnya yaitu masa dewasa dini atau penyesuaian pekerjaan dan keluarga. Masa dewasa dini juga berfokus pada pencapaian tujuan dan dalam karir dan keluarga. Di sini, Rara akhirnya harus memilih antara pekerjaan yang menuntut atau hubungan cinta yang stabil. Konflik ini menggambarkan keseimbangan antara ambisi karir dan kebutuhan akan hubungan personal. Teori psikologi perkembangan menurut Erik Erikson mengenai produktivitas vs stagnasi terlihat di sini, di mana individu harus menemukan cara untuk produktif dan berkembang, baik dalam aspek pribadi maupun profesional. Bagi Rara, ini adalah waktu untuk benar-benar menyadari bahwa kebahagiaan tidak hanya terletak pada penampilan atau pekerjaan semata, tetapi pada keseimbangan hidup yang sehat. Yang selanjutnya yaitu usia madya atau penyesuaian pribadi dan sosial. Pada usia madya, individu menghadapi tantangan baru terkait dengan identitas dan peran sosial mereka. Dalam film Imperfect ini, kita tidak melihat usia madya secara langsung. Namun, karakter yang lebih dewasa seperti Rara mulai mempersoalkan bagaimana mereka dipandang oleh orang lain dan mengingat kembali perjalanan hidup mereka. Hal ini mencerminkan fase integritas vs keputusan. Menurut Erik Erikson, di mana individu mulai menilai kehidupan mereka dan mencari makna dalam pencapaian mereka. Rara akhirnya belajar menerima dirinya dengan segala kekurangannya dan merasa lebih damai dengan pilihan yang ia buat dalam hidupnya. Yang selanjutnya yaitu usia madya atau penyesuaian pekerjaan dan keluarga. Pada usia madya ini, penting bagi individu untuk menyeimbangkan antara pencapaian karir dan peran keluarga. Walaupun ini tidak banyak dijelajahi dalam film Imperfect ini, tetapi film tersebut menunjukkan perubahan dalam perspektif Rara tentang kehidupan dan kebahagiaannya. Rara akhirnya menyadari bahwa pencapaian pribadi dan profesional bukanlah segalanya, dan hubungan yang sehat serta penerimaan diri menjadi lebih penting. Proses ini mencerminkan prinsip-prinsip teori psikologi yang mengajarkan pentingnya penyesuaian dalam pekerjaan dan keluarga sepanjang hidupnya. Sekian review dari saya, kesimpulannya yaitu film Imperfect ini berhasil menggambarkan perjalanan karakter dalam berbagai tahap kehidupan yang penuh tantangan. Melalui pandangan psikologi perkembangan, kita dapat melihat bagaimana karakter-karakter dalam film ini mengalami pertumbuhan, perubahan, dan pencarian identitas yang sejalan dengan teori-teori dari para ahli psikologi, seperti Erikson, Piaget, dan yang lainnya. Masing-masing tahap kehidupan membawa konflik internal yang dapat mengarah pada perkembangan atau kebingungannya. Baiklah teman-teman, sekian review film dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bye-bye.